Pak John, berdasarkan obrolan kita tadi ya, kan kita itu menghargai dulu pekerja itu yang sudah dia kenakan, yang sudah dia pakai, atau usaha dia untuk memakai APD misalnya Pak ya, menghargai dulu. Nah, lalu bagaimana Pak kalau ada orang yang, kalau ada pekerja yang kurang aman Pak, mungkin misalnya kayak sarung tangannya mungkin bolong-bolong yang sudah dipakai tapi robek atau bolong, itu seperti apa Pak? Oke. Di sesi yang video lain tuh ada skill di mana para site leader dan manajemen itu wajib hanya menghargai pekerja saja, 100% hanya menghargai saja, agar motivasi dia ke depan itu seperti dipupuk, motivasi dia ke depan terus berperilaku aman, itu wajib. Nah, pertanyaan Mas sekarang, bagaimana kalau perilaku pekerja itu yang kurang aman, bukan yang tidak aman ya Mas ya, yang kurang aman, kadang-kadang sarung tangannya ataupun kacamatanya. Sebagai contoh lah, sarung tangannya mungkin berlubang ujung-ujungnya karena sudah lama nggak diganti kan. Nah, bagaimana cara intervensinya? Nah, kalau bagi cara-cara perusahaan-perusahaan cara-cara yang lain itu biasanya itu seperti langsung, Pak, sarung tangannya kenapa Pak? Tolong ganti dulu Pak. Pak, sarung tangan Bapak berubah, ganti dulu gitu kan. Metode seperti itu tuh analoginya seperti kacamata kuda ya. Kacamata kuda itu hanya lihat ke depan saja, yang dilihat hanya salahnya saja, si sarung tangannya saja. Nah, metode kami berbeda, seperti diajarin oleh agama kita, hargain dulu apa yang sudah baik. Maka pada saat mengintervensi sarung tangan yang berlubang tadi, si pekerja, kita hargai dulu yang baiknya Mas. Pak, permisi Pak, wah senang ini ngeliat Bapak bekerja ini, sudah pakai helm, kan sudah baik gitu. Dan dia kenakan saat itu memang, dia pakai jeans, sudah pakai jeans, pakai kacamata, pakai face shield, sepatu safety-nya bagus, coverall bagus, ada barikade di sini misalnya kan, ada pemadam api, ada fire blanket. Ini memang sudah bagus semua. Nah, kalau concern kita sarung tangan ini kita buat jadi pertanyaan. Apalagi Pak, agar kita betul-betul lengkap kita punya pengendalian dari bahaya saat ini. Nah, kata-kata kita tadi yang tadinya antara yang intervensi dengan pekerja itu ada gap, dengan kata kita tuh jadi bersatu tuh perasaan tuh. Tidak terlihat memang itu bagian bawah gunung es jadi bersatu itu. Apalagi Pak yang kita perlu lakukan Pak, yang kita perlu pakai betul-betul lengkap kan. Dia akan berpikir karena sudah sebutkan satu persatu. Kalau kita yang udah bagus, oh Pak, sarung tangan saya ini Pak. Nah, dia mulai tersadar di situ. Nah, proses inilah disebut proses coaching. Kenapa? Karena dia berpikir setelah panduan kita sudah bagus tadi, apa yang belum, dia berpikir, oh sarung tangan saya. Nah, proses jawaban ini itu lebih melekat kepada diri pekerja daripada yang diberitahu langsung dari luar, karena ini kesadaran dari dalam, internal keluar ya. Lebih melekat ini, lebih kuat diingat oleh si pekerjanya, kesadaran mereka juga tersentuh di situ. Nah, jadi setelah dia pakai, nah terima kasih Pak. Nah, jadi dan jangan lupa, tidak cukup kadang-kadang hanya sekedar pakai saja. Kita juga mungkin akan lebih baik mengetahui apa penyebabnya, apa sih kira-kira penyebabnya. Apakah memang di gudang tidak tersedia, atau dia sudah minta berulang kali tapi dicuekin oleh atasannya, mungkin ada banyak hal yang lain juga kan. Nah, hal-hal seperti itu tidak bisa kita ketahui tanpa kita bertanya. Itu tidak terlihat, jadi kita harus tanya ya. Bagus kalau memang hanya masalahnya sekedar tidak dipakai lalu diambil pakai, tapi akan lebih baik lagi tanyakan, ada apa ya. Begitu Mas perbedaannya Mas.